Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Daulia Muti Sinaga dengan NIM 233144071111034. Di sini saya akan membawakan materi dari DAC atau Directionary Access System. Langsung saja ke bagian daftar isinya. Ada pengertian, dan kedua ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir ada model access control. Pengertian autentifikasi adalah proses memastikan identitas pengguna. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa seseorang yang ingin mengakses sistem adalah orang yang benar-benar mereka percaya atau orang yang mereka klaim. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, saat kita login dengan contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu ada saat login dengan username dan password, dan juga saat kita menggunakan sidik jari atau wajah untuk membuka ponsel. Jadi kegunaannya itu untuk memverifikasi bahwa yang menggunakannya adalah benar-benar pengguna dari perangkat tersebut atau orang yang benar-benar atau orang yang diklaim oleh perangkat atau website tersebut. Selanjutnya ada access control. Adalah mekanisme untuk mengatur siapa saja yang boleh mengakses sumber daya tertentu setelah mereka berhasil melakukan autentikasinya. Nah, setelah tahap autentikasi, maka access control akan memperbolehkan untuk mengakses sumber dayanya. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya ada pada admin, user, dan juga ada mahasiswa. Nah, jika implementasi pada admin, yaitu admin bisa mengelola penggunanya. Tapi pengguna biasa tidak bisa. Jadi yang boleh mengakses data-datanya hanya admin saja, sementara user tidak bisa. Lalu contoh keduanya ada pada mahasiswa. Nah, mahasiswa bisa melihat nilainya sendiri, namun tidak bisa melihat nilai temannya yang lain. Selanjutnya ada model access control. Nah, di sini ada DAC atau Discretionary Access Control, yaitu materi yang saya bawakan pada kali ini adalah pemilik data menentukan siapa yang boleh mengakses. Contohnya, kita bisa mengatur siapa yang boleh lihat file Google Docs di Google Docs milik kita. Lalu ada MAC atau Mandatory Access Control, yaitu sistem yang mengatur, bukan pemiliknya. Nah, sistem ini cocok untuk sistem militer. Contohnya ada pada file dengan label top secret, yang hanya bisa diakses oleh user dengan clearance yang tertentu, atau yang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengaksesnya. Lalu ada RBAC atau Role Based Access Control, yaitu akses diberikan berdasarkan peran. Contoh, perannya adalah admin. Jadi admin itu bisa mengakses semua data, sementara ada peran user. Nah, user ini tidak bisa mengakses semua data, hanya sebagian saja. Lalu yang terakhir ada ABAC atau Attribute Based Access Control, yaitu akses berdasarkan atribut pengguna, objek, dan lingkungannya. Contohnya hanya pengguna atau user dari divisi HR yang bekerja di kantor pusat dan login di jam kerja yang bisa mengakses data karyawannya. Selanjutnya, kita bisa langsung ke bagian implementasi DAC-nya. Baik, sebelum kita ke bagian websitenya, saya akan menunjukkan bagian-bagian dari atau isi-isi dari codingan-codingan saya. Nah, di sini ada dashboard. Ini sebagai tampilan dari dashboardnya. Lalu ada bagian files. Nah, ini tuh bagian untuk memberikan file di bagian adminnya tadi. Nah, lalu ada grant access.
Nah, yang grant access ini sama seperti yang di files, yaitu bedanya itu yang di files itu memberikan file. Nah, kalau yang grant access ini itu memberikan akses filenya. Nah, ini yang berdua ini untuk bagian yang admin. Lalu ada index, lalu ada login sebagai login dan juga untuk tampilan loginnya. Lalu ada logout seperti ini. Lalu ada session dan terakhir ada users. Nah, di sini saya sudah membuka websitenya. Jadi kita akan membandingkan perbedaan dari user dan admin. Nah, di sini saya membuat di table user, saya membuat usernya Budi, passwordnya 456, dan admin passwordnya 123. Kita akan membuka users terlebih dahulu, baru nanti kita buka yang admin. Kita buka Budi, passwordnya 456. Budi, passwordnya 456. Nah, kita login. Nah, jika kita memasukkan users, maka tampilannya akan seperti ini. Tidak akan ada file yang bisa dibagikan atau file yang bisa diakses. Nah, tuh. Nah, sementara kalau kita buat admin, soalnya udah 3, maka bisa melihat filenya. Nah, ini file yang bisa diakses, yaitu file 1.txt ini. Nanti kita sebagai admin, kita bisa mengirimkannya ke user yang mana, misalnya ke user yang Budi atau user yang lain lah gitu. Jadi perbedaannya ada pada pemberian akses filenya. Mungkin sekian dari penjelasan Directionary Access System saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.